Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Labzatul Sasriza, NIM 262006 akan menjelaskan tentang teknik tes. Teknik tes merupakan teknik untuk memahami individu dengan menggunakan instrumen tes terstandar guru bimbingan dan konseling atau konselor yang telah memiliki lisensi melalui pelatihan sertifikasi tes atau misalnya yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Malang bekerja dengan Apgen. Penggunaan teknik dari tes bertujuan untuk pertama menilai kemampuan belajar murid, memberikan bimbingan kepada murid, mengecek kemampuan belajar, memahami kesulitan belajar. Yang kelima yaitu menilai efektivitas atau keberhasilan mengajar. Lalu yang kedua yaitu teknik non-tes. Teknik non-tes merupakan teknik untuk memahami individu dengan menggunakan instrumen yang terstandar dan tidak standar. Guru bimbingan dan konseling atau konselor dapat menggunakan instrumen non-tes yang telah terstandar, misalnya ITP atau inventory, tugas perkembangan, dapat juga AUM, alat ungkap masalah, DCM, daftar cek masalah, atau instrumen yang dikembangkan sendiri seperti instrumen motivasi belajar, sosiometri, identifikasi masalah-masalah pribadi, sosial, belajar karir, dan tingkat stres. Sementara itu, apabila suatu sekolah atau gugus tidak ada guru bimbingan dan konseling atau konselor, maka layanan bimbingan dilakukan oleh guru kelas. Adapun data dan teknik pengumpulan data yang dapat digunakan oleh guru meliputi yang pertama itu hasil belajar, itu melalui pengumpulan belajar akan diperoleh data tentang prestasi guru, belajar prestasi guru. Yang kedua itu observasi. Observasi merupakan teknik untuk mengamati suatu keadaan atau perilaku yang tampak. Untuk melakukan observasi perlu disusun pedoman observasi sebagai acuan melakukan pengamatan data. Yang ketiga yaitu wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui komunikasi langsung dengan responden. Dalam hal ini peserta didik, orang tua, teman-teman atau orang lain yang diminta keterangan tentang peserta didik. Dalam melakukan wawancara perlu disiapkan pedoman wawancara yang berisikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan data yang diperlukan. Yang terakhir yaitu angket. Yang keempat yaitu angket. Angket merupakan alat pengumpulan data dengan cara menyebarkan serangkaian pertanyaan tertulis yang harus dijawab secara tertulis pula. Yang kelima yaitu catatan anekdot. Catatan anekdot adalah kumpulan catatan yang dilakukan secara insidental tentang perilaku atau peristiwa khusus yang ditunjukkan atau dilakukan peserta didik. Baik, itulah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anissa Rahmi dengan NIM 262003 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pemanfaatan dasar hasil asesmen pada peserta didik di TK, di mana data hasil pemahaman terhadap karakteristik peserta didik dapat digunakan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor untuk yang pertama, yaitu membuat profil individual setiap peserta didik atau konseli, di mana berdasarkan data hasil asesmen, maka setiap peserta didik atau konseli dapat disusun berdasarkan gambar yang tertera tentang identitas diri peserta didik, karakteristik, tugas perkembangan, klasifikasi kecerdasan, bakat, minat, motivasi belajar, kesiapan belajar yang dimiliki, latar belakang keluarga, sekolah, masyarakat, dan lain-lain sebagainya, serta gambaran tentang kelebihan dan kelemahan setiap peserta didik atau konseli. Yang kedua yaitu membuat profil kelas, di mana berdasarkan data individual peserta didik atau konseli tersebut, maka dikembangkan profil kelas, sehingga tiap kelas memiliki profilnya sendiri-sendiri. Profil sebaiknya dituangkan ke dalam bentuk matrik, misalnya dalam format landscape Excel atau dalam bentuk grafik sehingga semua data dapat dimasukkan.
Dengan profil kelas ini, dapat diketahui kedudukan peserta didik atau konseli di dalam kelasnya. Profil akan menggambarkan variasi kebutuhan layanan bimbingan dan konseling yang meliputi bimbingan dan konseling pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang ketiga, yaitu menyusun perancangan program layanan bimbingan dan konseling. Berdasarkan profil individual dan kelas disusun rancangan program layanan bimbingan dan konseling. Aktivitas bimbingan dan konseling dirancang untuk dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling. Sementara itu, apabila guru kelas yang melakukan pemahaman karakteristik peserta didik, maka hasil pemahaman karakteristik peserta didik tersebut dapat digunakan oleh guru untuk yang pertama, memadukan materi bimbingan dan konseling dalam proses pembelajaran sesuai tema. Yang kedua, memiliki metode dan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, melakukan remedial teaching berdasarkan data kesulitan belajar. Yang keempat, memperlakukan peserta didik sesuai dengan keunikannya masing-masing. Yang kelima, membangun komunikasi yang empatik dengan peserta didik. Yang keenam, menampilkan diri sebagai role model bagi peserta didik yang berakhlak mulia. Selanjutnya, memberikan apresiasi dan penguatan kepada peserta didik yang berprestasi. Dan selanjutnya, mengidentifikasi, mendiagnosa, menentukan alternatif bantuan yang mungkin dilakukan serta memberikan bantuan pada peserta didik yang memiliki masalah. Dan yang terakhir yaitu melakukan referral atau alih tangan untuk penyelesaian masalah peserta didik di TK kepada ahli yang telah berwenang. Itulah materi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Peserta didik sesuai dengan keunikannya masing-masing. Yang kelima, membangun komunikasi yang empatik dengan peserta didik. Yang keenam, menampilkan diri sebagai role model bagi peserta didik yang berakhlak mulia. Selanjutnya, memberikan apresiasi dan penguatan kepada peserta didik yang berprestasi. Dan selanjutnya, mengidentifikasi, mendiagnosa, menentukan alternatif bantuan yang mungkin dilakukan serta memberikan bantuan pada peserta didik yang memiliki masalah. Dan yang terakhir yaitu melakukan referral atau alih tangan untuk penyelesaian masalah peserta didik di TK kepada ahli yang telah berwenang. Itulah materi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.